Maaf, Kalimat ini bisa kamu katakan ke siapa saja, kecuali ke ayah. Karena ayah tidak akan pernah menyalahkanmu. Ayah. Kamu bilang mencintai seseorang. Kenapa bisa sesakit ini? Mencintai seseorang, pertama-tama harus menjaga diri sendiri, baru bisa mencintai orang lain. Apapun yang indah, jika tidak ada hasilnya, jangan terlalu memaksakan diri. Karena semakin lama kamu memaksakan diri semakin lelah kamu. Seseorang yang kamu cintai, jika tidak bisa dipertahankan, harus belajar melepaskan. Karena semakin kamu memaksakan diri, semakin sakit yang kamu rasakan. Nak, melihatmu seperti ini, ayah sangat sedih. Ayah? Aku selalu berpikir, cinta bisa mengalahkan segalanya. Tapi aku salah. Seharusnya aku mendengarkan nasihatmu. Setelah aku pulang, aku pasti akan menjadi anak yang baik. Menjadi putri yang baik untukmu. Xiaomen, kamu selalu putri kesayangan ayah. Sebenarnya, hidup akan menghadapi banyak pilihan. Dan membuat pilihan yang tepat, seringkali harus melewati beberapa ujian. Ingat kata-kata ayah, jangan pernah memilih orang yang terlalu menyusahkanmu. Putri. Bibi terima kasih atas kebaikan kalian. Tapi maaf aku tidak bisa menerima hadiah ini. Aku dan Korwi sudah selesai. Kita semua harus melepaskan masa lalu. Kita semua harus mencari kebahagiaan baru, bukan begitu? Xiaoyo, kamu adalah putri yang baik. Kurui tidak punya keberuntungan. Keluarga Kuo tidak punya keberuntungan. Kamu bilang anak ini. Bibi, jangan bilang begitu. Sumen itu gadis yang baik, dia pantas diperlakukan baik oleh Korwi dan dihargai. Sebenarnya, aku tidak punya masalah dengan Sumen. Aku hanya merasa anak ini terlalu manja. Keluarga kita benar-benar berbeda jauh. Paman, kalau Anda berpikir begitu, keluarga Sumen begitu berkecukupan, dia tetap setia bersama Korwi. Itu tidak menunjukkan ketulusan hatinya pada Korwi. Apalagi, yang lebih penting dari ketulusan hati. Memang begitu. Tapi hati saya, di dalam hati saya, rasanya tidak enak. Bibi, saya tahu. Anda semua ini demi kebaikan Korwi. Tapi seringkali, kebaikan orang tua seperti ini, bagi anak, lebih seperti sebuah paksaan. Anda tahu Korwi sendiri, berjuang di kota besar betapa sulitnya. Setiap anak ingin hidup sesuai harapan orang tua, tapi harapan itu, bagi anak apakah adil? Bibi, saya sudah bersama Korwi selama 5 tahun. Saya tahu betapa dia peduli pada kalian. Tapi lebih sering, rasa peduli itu seperti pisau menusuk di belakangnya. Sebenarnya yang dia inginkan bukan kalian memberitahu apa yang benar dan salah atau membuat pilihan untuknya. Yang dia inginkan adalah pengertian dan toleransi dari kalian. Oh Xiaoyo, terima kasih hari ini telah berbicara dengan kami. Kami sebagai orang tua memang perlu introspeksi. Hanya memikirkan kebaikannya, tidak memikirkan bagaimana cara yang baik untuknya. Kamu bilang Kurui terjepit di tengah-tengah ini. Betapa sulitnya dia. Kasihan anak ini. Bukankah ini semua karena kamu? Kamu bilang kamu ribut apa sih?
Ini urusan mereka berdua. Biarkan saja mereka. Kita di tengah-tengah ini. Kamu bilang ikut campur apa sih? Sebelumnya aku tidak berpikir banyak. Semua yang dilakukan ini, kan agar dia bahagia. Paman dan bibi kalian sudah mengerti. Dua keluarga bersama apa masalahnya? Duduk dan bicara baik-baik. Aku akan pergi dulu. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Nak, kamu bilang. Ambil semua ini, jangan sungkan. Kamu bilang mana ada barang yang sudah diberikan diambil kembali. Ayo, ayo. Bibi paman. Terima kasih atas kasih sayang kalian. Tapi hadiah ini aku benar-benar tidak bisa menerima. Paman dan bibi jangan antar aku pergi dulu. Xiao Fei. Bisakah kita bicara baik-baik? Apa yang ingin kamu katakan? Katakanlah. Rumah sudah aku renovasi ulang. Tempat tidur, sofa, meja makan. Semua diganti sesuai gaya yang kamu suka. Hanya berharap kamu kembali. Jangan lagi menderita sendirian di luar. Kembalilah Xiao Fei. Rumah ini selalu milikmu. Kamu tahu. Aku tidak menginginkan ini. Xiao Fei. Menikahlah denganku. Kamu benar-benar akan menikahiku. Tentu saja. Menikahimu adalah mimpiku. Tapi sekarang waktunya belum tepat. Aku hanya ingin menunjukkan tekadku. Cincin ini mewakili aku. Janjiku padamu. Berikan aku 2 tahun lagi. Setelah 2 tahun aku pasti akan menikahimu. Baiklah. Dua tahun kemudian. Apakah kamu benar-benar akan menikahiku? Kenapa tidak sekarang? Kenapa harus menunggu 2 tahun lagi? Cinta bukan untuk ditunggu, aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa membuatmu menikahiku begitu sulit? Xiao Fei, apalagi yang kamu inginkan dariku? Apalagi yang bisa kulakukan, aku hanya ingin bertanya. Kamu ingin bagaimana? Aku hanya ingin hidup dengan tenang. Hari-hari ini, kamu hidup di luar sana. Tidak cukup kacau. Seberapa kacau pun aku merasa tenang. Ya? Tapi aku merasa tidak tenang. Aku menemukan kamu benar-benar berubah. Orang memang bisa berubah. Apakah karena pria itu? Apa maksudmu? Pria yang tinggal bersamamu. Apakah kamu benar-benar jatuh cinta padanya? Jika aku benar-benar jatuh cinta padanya, itu karena kamu yang melepaskan tanganku pertama kali. Jika tidak ada hal lain, aku harus pergi dulu. Apakah pernikahan benar-benar sepenting itu? Tidakkah itu penting? Xiao Fei, aku sudah pernah menikah. Aku tahu seperti apa pernikahan itu, Xiao Fei. Berpacaran bisa di bawah bulan, dan bunga juga bisa sangat indah. Tidak menyentuh kenyataan, tapi pernikahan adalah realitas. Kamu harus menghadapi beras dan minyak.
Manisnya dalam pacaran akan seperti banjir, menghilang tanpa jejak. Setiap hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal sepele bisa menjadi pemicu pertengkaran suami istri, memicu hubungan pernikahan, seperti gempa bumi. Apakah kamu mau menjalaninya? Zhao Songren, aku tahu kamu pernah mengalami pernikahan yang gagal. Jadi itu membuatmu takut pada pernikahan. Merasa memiliki banyak kekhawatiran. Aku pernah mencoba untuk memahamimu. Aku pikir bisa membuatmu melepaskan prasangka dalam hati. Membuatmu mendapatkan kembali kepercayaan pada pernikahan. Tapi sampai hari ini aku menemukan aku benar-benar salah. Kamu menjadikan cinta. Jadikan itu sebagai tameng pernikahan. Jadikan itu sebagai alasanmu untuk tidak menikah. Xiao Fei, aku mencintaimu. Tolong percayalah padaku. Aku benar-benar mencintaimu. Tapi aku benar-benar tidak ingin masuk ke dalam pernikahan lagi. Kamu menganggap pernikahan begitu indah. Karena kamu tidak memilikinya. Lihat apa sih? Cuma pria tua, sedang merayu cewek. Pernikahan bagi wanita, tidak pernah hanya tentang cinta yang romantis. Cinta membuat orang berharap, tapi itu hanya sebuah keinginan. Pada akhirnya akan menghilang. Aku menginginkan sebuah tempat pulang. Adalah rasa aman. Benar-benar pria tua makan rumput muda. Rekam video kecil dan posting di media sosial. Kamu nggak bosan apa? Bosan dong? Bukan kamu yang menyuruhku berhenti. Orang di mobil itu kamu kenal? Nggak kenal. Nggak kenal kok, semangat banget. Masa aku kenal? Di kartu ini ada semua uangku. Sekarang jadi milikmu, mau dipakai buat apa? Ambil berapapun boleh. Aku benar-benar kecewa padamu. Xiao Fei, kembalilah. Dengarkan aku. Xiao Fei. Ayo pergi. Apa yang menarik dilihat? Ayo pergi. Xiao Fei. Xiao Fei, buka pintunya. Nggak usah nunggu makan. Harus nunggu kakak Fei Fei, baru bisa makan bersama. Sudah larut habis, makan kamu masih harus mengerjakan PR. Cepat makan. Itu juga nggak boleh. Apa yang nggak boleh? Kakak Fei Fei, kita makan enak. Ayo cepat makan. Sepertinya kakak Fei Fei menangis. Apakah benar? Dia menangis bukan berarti dia sedih. Jika dia bisa menangis keluar semua ketidakbahagiaannya, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Apakah benar? Sama seperti cuaca, setelah hujan turun, matahari muncul, kekhawatiran akan hilang tanpa jejak. Jadi ayo kita makan. Ayo aku bantu kamu makan oyong. Coba ini. Enak kan?
Meskipun di sini tidak bisa disebut rumah. Tapi, apapun yang terjadi padamu, aku dan Yang akan selalu ada di sini, menunggumu. Hei Yoran. Ini aku. Selama beberapa hari ini sakit kau yang merawatku. Aku ingin mengajakmu makan siang, apakah kamu punya waktu siang ini? Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan padamu tentang Rongshuan. Baiklah. Kalau begitu sampai nanti ya, kita bertemu pukul 10. Terima kasih, tolong tunggu sebentar. Yoran. Setelah pemotretan hari ini selesai, aku tidak akan muncul lagi di depanmu dan Rongshuan. Apapun yang terjadi, aku harap kalian bisa bahagia. Terima kasih telah menjaga Rongshuan untukku. Sebenarnya aku pikir dia tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadapmu. Ternyata aku salah. 3 tahun waktu benar-benar bisa mengubah banyak hal. Mencintai seseorang butuh keberanian. Tapi aku sudah tidak punya keberanian itu lagi. Yoran. Selama beberapa hari ini terima kasih telah merawatku. Dan juga terima kasih telah merawat Rongshuan. Sebenarnya kali ini aku mengajakmu makan. Selain ingin berterima kasih padamu, ada satu hal lagi. Aku ingin meminta bantuanmu. Katakan saja. Sabtu depan adalah ulang tahun Rongshuan. Kamu bilang minggu depan adalah ulang tahunnya Rongshuan. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Setelah kamu pergi, dia tidak pernah merayakan ulang tahunnya lagi. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Bagaimana mungkin aku bisa melupakannya? Rasanya waktu berlalu begitu cepat. Jadi aku ingin memberinya hadiah terakhir. Hadiah ulang tahun. Itu hakmu. Tapi aku harap kamu bisa membantuku mengirimkan hadiah ini. Kenapa? Kamu bisa memberikannya sendiri padanya. Aku sudah memutuskan untuk melepaskan, dan tidak akan ragu-ragu lagi. Mengirimkan hadiah terakhir ini, hanya untuk memenuhi keinginanku sendiri. Dia sudah memilih untuk memulai kembali. Aku berharap dia bahagia dan tidak ingin dia tahu bahwa hadiah ini dariku. Jadi aku harap kamu bisa menolongku, agar hadiah ini diberikan atas namamu. Melepaskan perasaanmu sendiri pasti sangat menyakitkan. Melepaskan bukanlah yang paling menyakitkan.
Yang paling menyakitkan adalah membayangkan. Setelah lama sendiri kamu akan menyadari. Membayangkan adalah yang paling menyiksa. Membayangkan bisa hidup dengan baik. Meskipun harapannya kecil. Tapi tidak bisa lepas. Tapi manusia tidak bisa hidup hanya dengan membayangkan. Benar kan? Ya. Manusia tidak bisa hidup hanya dengan membayangkan tentang Yerong Xuan. Bukankah aku juga hanya membayangkan? Jadi, aku memutuskan untuk melepaskan perasaan ini. Aku tidak ingin. Kamu bisa membantuku. Baik, aku pasti akan membantumu. Membawa kotak coklat ini. Untuk Yerong Xuan. Yoran. Terima kasih. Shakespeare bilang, ambisi cinta membuat orang menderita. Hari ini aku mengerti perasaan itu. Ketika Dongxian muncul, aku merasa gelisah. Sekarang Dongxian akan menghilang. Aku masih merasa cemas. Ketika dia muncul, aku merasa dia lebih cantik dariku. Aku baru sadar dia akan pergi. Dia lebih baik dariku. Yoran, oh Yoran. Mencintai seseorang benar-benar bisa membuatmu sebegitu egoisnya. Apakah aku seharusnya mencintai Yerong Xuan? Cinta ini bukankah sebenarnya tidak pernah diakui? Hanya hayalanku sendiri. Apakah aku seharusnya terus mencintai? Aku lelah sekali. Ayo duduk. Minum. Ayo minum, kita mulai. Ayo bersulang mulai. Ayo bersulang. Ada APA. Kalian berdua main dadu, main sud, kamu taruhan dulu, ayo. Ada apa, kamu kenal? Bisa dibilang kenal. Kalau begitu kamu sapa saja, jangan-jangan. Aku tidak suka padanya, kita main saja. Minum, oke, ayo. Ayo minum, ayo mulai. Ayo. Terima kasih banyak semuanya sudah datang ke pesta hari ini. Majalah Hiren edisi ini mencetak rekor penjualan untuk 1 bulan terakhir dalam 5 tahun terakhir. Aku sangat berterima kasih atas kepercayaan kalian. Prestasi ini tidak lepas dari usaha setiap orang yang hadir di sini. Karena itu aku memutuskan mulai bulan ini, gaji semua karyawan Yiren akan dinaikkan 10%. Selain itu, markas besar Loyage sangat mengapresiasi edisi majalah kita ini. Mereka memutuskan untuk mengadakan peragaan busana bertema gaun ajaib dan memberikan hak penyelenggaraan kepada kita. Asisten Yo mengusulkan untuk menjadikan panggung peragaan busana menjadi teater ajaib. Aku rasa itu sangat sesuai dengan tema kali ini. Jadi kedepannya semua harus bekerja lebih keras lagi untuk mencetak prestasi gemilang. Aku adalah orang yang menganut prinsip kerja dan istirahat seimbang. Jadi saat ini, waktunya milik kalian. Baik. Apa yang kamu lakukan? Sendirian berdiri di sini tidak bosan? Ah, fotografer Gu, kamu datang. Sedang memikirkan apa? Sedang memikirkan sesuatu. Jangan terlalu banyak berpikir, sepertinya aku ingat. Ada seseorang yang berhutang padaku makan malam mewah. Gu, fotografi tidak perlu berbicara secara tidak langsung. Berhutang padamu makan malam, aku ingat. Baguslah, ayo. Jangan minum terlalu banyak, aku tidak ingin mengantarmu ke rumah sakit lagi. Apakah aku sangat memalukan terakhir kali? Tidak, menurutku kamu adalah gadis yang cukup menarik.
Tapi di hati Ye Rongshuan, aku hanya seorang gadis tomboy. Bagaimana bisa bukankah kalian? Bukankah kalian berdua pasangan, tidak ada keistimewaan? Tidak maksudku. Aku ini orangnya sangat santai. Sangat tidak seperti seorang gadis. Gadis seharusnya lebih lemah lembut. Bisa membuat pria merawat. Aku juga tahu seorang gadis seharusnya lebih lemah lembut membangkitkan keinginan melindungi pria. Yang kamu katakan adalah aku harus melunakkan kekerasan benar. Tapi aku tidak bisa melunak bagaimana. Kamu harus tahu kamu memiliki apa yang tidak dimiliki gadis lain. Keimutan. Keimutan adalah kasihan, tidak ada yang mencintai. Bagaimana bisa? Ye Rongshuan tidak mencintaimu. Dia pengecualian. Selamat bos, sang putra Anda. Sekarang semakin luar biasa. Sekarang media tradisional sulit dilakukan. Tidak menyangka ya pemimpin redaksi baru saja, menjabat belum beberapa bulan. Sudah memperkenalkan teknologi realitas virtual. Untuk media tradisional kami. Memperkenalkan elemen segar. Tampaknya Yiren sekarang akan mengubah situasi. Terlalu memuji ke depan masih mengandalkan dukungan semua. Selamat ya pemimpin redaksi. Terima kasih Anda si misi direktur. Halo ya pemimpin redaksi begini. Tahun ini perusahaan kami juga ingin mengadakan pertunjukan busana besar, tidak tahu apakah Anda tertarik? Bekerja sama. Tentu saja Donna Karan. Adalah merek pakaian wanita terkenal dunia, bisa bekerja sama dengan perusahaan Anda. Adalah kehormatan bagi Yiren. Jujur saja kali ini kami terutama ingin memperluas pangsa pasar di Cina, jadi kami mengadakan pertunjukan ini, nanti kami akan mengundang desainer merek terkenal dan profesional industri untuk menonton pertunjukan. Sebelumnya banyak merek fashion yang menghubungi kami untuk bekerja sama. Tapi kami tidak setuju karena kami paling percaya pada kekuatan merek Yiren. Tenang saja, saya akan menangani ini sendiri. Pasti tidak akan mengecewakan kalian. Katakan padanya kami ingin bekerja sama dengan Nona Dong. Pemimpin redaksi ya, kami punya satu permintaan, tidak tahu apakah Anda dan bos Sang bisakah setuju? Silakan katakan. Kami ingin model utama kali ini tetap meminta Nona Dong. Ada banyak orang yang bisa menjadi model utama. Kalau bos Chen butuh, saya bahkan bisa mengirim beberapa supermodel dari luar negeri. Tidak harus Nona Dong. Kami harus memilih Nona Dong. Tentang supermodel, kami juga sudah mempertimbangkannya sebelumnya. Tapi kali ini, kami terutama ingin memperluas pasar Cina. Jadi model utama yang paling meyakinkan. Seharusnya bukan dari luar negeri. Dan di Cina model paling populer adalah Nona Dong. Jadi model utama kali ini pasti Nona Dong. Kalau bukan Nona Dong, saya khawatir kerja sama kami kali ini. Baik, kita bisa pertimbangkan lagi. Baik, semoga kerja sama kita sukses. Bersulang. Permisi. Terima kasih. Ada apa kamu terlihat murung? Aku di sini. Ada apa kamu terlihat murung? Tidak ada apa-apa, cuma merasa di sini pengap dan membosankan. Kalau begitu kita ganti tempat keluar, cari udara segar yuk. Kemana? Nggak usah khawatir, ikuti saja aku. Ayo nanti ketemu lagi. Bagaimana lebih seru daripada di ruang pesta kan? Gak jauh beda. Tempat seperti ini terlalu kekanak-kanakan. Baru saja nggak tahu siapa yang teriak-teriak senang. Siapa yang teriak siapa? Sok keras. Aku sudah main seharian denganmu, waktunya sudah malam. Aku harus pulang. Pemimpin redaksi. Tutup matamu.
Kenapa harus menutup mata? Kamu tutup mata sebentar, aku tidak akan memakanmu. Baiklah. Selamat ulang tahun. Ini untukmu. Ada apa denganmu? Bagaimana kamu tahu hari ulang tahunku? Karena aku asistenmu. Kalau bukan kamu yang mengingatkanku, aku sudah lupa hari ini ulang tahunku. Sudah lama aku tidak merayakan ulang tahun. Aku lihat di rumahmu banyak sekali model-model superhero. Aku tebak kamu pasti suka, jadi aku kasih ini. Apa ini jelek sekali? Ayolah, mereka berdua lucu sekali. Bagaimana bisa kamu bilang mereka jelek? Ya memang jelek. Mana ada jeleknya? Mereka berdua adalah sepasang kekasih. Jangan-jangan kamu belum pernah nonton Robot Wall-E. Baiklah, aku akan kasih tahu kamu. Dalam waktu yang sangat lama kemudian, bumi ini sudah tidak cocok lagi untuk manusia hidup. Jadi Robot Wall-E. Dia kakak perempuan, aku lihat kamu tidak cocok hidup di bumi. Aku sarankan kamu lebih baik cepat kembali ke Mars. Kamu maksud apa? Kalau tidak suka ya sudah. Kembalikan padaku, aku sudah mencari lama. Aku simpan sendiri. Tapi sepertinya mirip denganmu. Memang agak jelek, tapi kalau dilihat lama-lama, rasanya lumayan lucu. Kamu bilang apa? Aku memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini. Aku tidak mau terus-menerus menderita. Kamu bisa bantu aku. Baik, aku pasti akan membantumu. Bawa kotak coklat ini untuk Yerong Xuan. Yoran. Terima kasih. Coklat. Pemimpin redaksi. Ada apa? Sebenarnya Nona Dong yang memberitahuku. Hari ini ulang tahunmu. Dia juga memintaku mengantarkan kotak coklat ini untukmu. Setiap coklat memiliki rasa yang berbeda, seperti jatuh cinta pada seseorang. Kamu tidak akan pernah melupakan rasanya. Editor, saya pikir kamu dan dia masih banyak hal yang perlu dibicarakan langsung. Itu saja, kamu tidak perlu mengantarku pulang. Saya bisa pulang sendiri. Tidak apa-apa, di depan ada halte bus. 2 halte lagi sampai rumah. Selamat tinggal. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memaksanya untuk memilih? Mengapa kamu merusak momen bahagia mereka? Apakah kamu ingin membuktikan kehebatanmu? Membuktikan dirimu sebagai pahlawan cinta yang rela menjadi baut dalam cinta orang lain? Yoran, apakah kamu benar-benar ingin seperti sang kekasih berhidung besar mendorong orang yang kamu sukai kepada orang lain? Bukankah kamu seharusnya mengambil pelajaran? Mengapa tidak mempertahankan cintamu sendiri? Selamat ulang tahun. Jika kamu benar-benar ingin membuatku bahagia, jangan ucapkan selamat ulang tahun padaku. Sudah lama sekali. Apakah kamu masih tidak mau memaafkanku? Banyak hal yang tidak layak dimaafkan. Saya lupa memberitahumu.
Asal-usul coklat adalah Amerika Tengah dan Selatan. Nama aslinya adalah air pahit. Apapun rasa coklatnya, seberapa manis pun rasanya, semua akan berubah dalam waktu, menjadi sepanci air pahit. Panci air pahit ini bukan dibuat oleh waktu, tapi oleh tanganmu sendiri. Saya benar-benar tidak menyangka hal ini akan terjadi. Tapi tenang saja, mulai sekarang saya tidak akan pernah lagi muncul di duniamu. Apakah kamu akan pergi lagi tanpa pamit? Kamu adalah rekan kerja saya. Kamu kehilangan pekerjaan karena membantu Yiren dalam pemotretan. Saya tidak bisa tinggal diam. Sekarang merek kerja sama Yiren, ingin mengadakan pertunjukan busana, meminta kamu menjadi model utama dan Yiren sudah lama memiliki gagasan untuk membentuk departemen model. Jadi mulai besok kamu bisa bekerja di Yiren. Saya harap kamu bertanggung jawab atas departemen model dan pertunjukan ini. Hanya pekerjaan saja. Apakah hubungan kita hanya sebatas rekan kerja? Lalu menurutmu apa? Kembali ke kota ini, saya pikir aku bisa menemukan banyak hal. Namun dalam proses pencarian, aku hanya menyadari bahwa aku tidak bisa menemukannya. Jika Anda tidak menemukannya, jangan mencarinya. Kau benar-benar membenciku. Kau benar-benar mengambil semua yang pernah terjadi. Kau lupa semua. Jika kau lupa, aku akan memberitahumu. Kau bilang coklat seperti bunga. Coklat yang berbeda memiliki arti yang berbeda. Coklat putih mewakili cinta. Mint coklat mewakili cinta pertama. Coklat sandwich hazelnut berarti tidak ada perubahan. Jangan katakan lagi. Kau bilang rasa coklat adalah rasa cinta. Sama seperti kau mencintai seseorang, kau tidak akan pernah melupakan rasanya. Setiap cinta memiliki rasa yang berbeda. Kau bilang kau akan. Cukup. Itu 3 tahun yang lalu, bukan sekarang kita berdua. Hanya hubungan kerja yang tersisa. Tidak ada yang lain. Tempat asli coklat adalah Amerika Tengah dan Selatan. Nama aslinya disebut air pahit. Air pahit ini bukan waktu. Anda sendiri. Sangat cantik. Beberapa orang mengatakan jika orang Yunani kuno, atau jika Shakespeare tahu bahwa coklat ada, aku tidak bisa menulis tragedi yang hebat. Dosa coklat itu sangat besar. Setiap coklat memiliki rasa yang berbeda. Artinya berbeda seperti bunga. Jadi apa artinya? Coklat putih mewakili cinta. Bagaimana dengan ini? Mint coklat mewakili cinta pertama. Coklat sandwich hazelnut ini mewakili satu hati. Bagaimana dengan cinta ini? Cinta mewakili jatuh cinta padamu. Setiap jenis coklat memiliki rasa yang berbeda. Ini seperti jatuh cinta dengan seseorang yang tidak akan pernah Anda lupakan. Dia memiliki rasa. Lalu kenapa kau mengirim aku begitu banyak rasa coklat? Karena aku ingin merasakan setiap rasa. Kalau begitu, mari kita coba yang ini.